Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang masalah belajar dari mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nisha Zahra. Nama saya Aminatu Zuhriya. Nama saya Desi Anggraini. Berikut penjelasan materi masalah belajar. Cekidot. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian masalah belajar. Apa sih pengertian dari masalah belajar? Masalah belajar adalah kesulitan atau hambatan yang dialami oleh siswa dalam proses belajar, sehingga mengganggu pencapaian tujuan belajar. Selanjutnya adalah ciri-ciri murid yang memiliki masalah belajar. Berikut ada beberapa ciri-ciri murid yang memiliki masalah belajar. Yang pertama itu, sulit memahami materi pelajaran. Yang kedua, kesulitan mengingat informasi. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi dalam belajar. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, atau berhitung. Yang kelima, mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi. Yang keenam, menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti menghindari tugas atau mengalami stres. Berikutnya adalah contoh dari masalah belajar. Contoh masalah belajar. Pertama, siswa kesulitan memahami materi pelajaran matematika karena kurangnya penjelasan yang jelas dari guru. Kedua, siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena gangguan dari teman-teman yang tidak tertib. Yang terakhir, siswa merasa tidak percaya diri dalam mengikuti pelajaran karena nilai yang rendah pada semester sebelumnya. Masalah belajar juga memiliki dampak-dampaknya, yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari masalah belajar adalah kesulitan memahami materi pembelajaran yang lebih lanjut, kurangnya percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik, stres atau kecemasan karena kesulitan memahami materi. Selanjutnya, ada dampak positif, yaitu meningkatkan motivasi untuk mencari bantuan tambahan, mengembangkan kemampuan untuk mencari sumber daya belajar yang lain, meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami materi pembelajaran. Selanjutnya adalah cara mengatasi masalah belajar. Yang pertama, mengidentifikasikan penyebab masalah. Guru atau orang tua harus mencari tahu apa penyebab masalah belajar siswa. Yang kedua itu, membuat rencana belajar. Membuat rencana belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menggunakan metode belajar yang tepat seperti visual, auditory, atau kinestetik. Yang keempat, menggunakan teknologi seperti aplikasi atau perangkat lunak untuk membantu proses belajar. Yang terakhir, yang kelima, mengadakan konsultasi, bisa dengan guru, orang tua, atau ahli psikologi untuk mendapatkan bantuan. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Contoh dari faktor internal, yang pertama, kesehatan fisik. Siswa yang sering sakit itu bisa mengalami kesulitan dalam memahami materi karena sering absen. Yang kedua itu kondisi psikologis. Rasa cemas, stres, atau kurangnya motivasi belajar dapat menghambat pemahaman materi. Yang ketiga, kecerdasan dan kemampuan kognitif. Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, sehingga ada yang lebih cepat memahami pelajaran dibandingkan yang lain. Yang terakhir, minat dan bakat. Siswa yang kurang tertarik pada suatu mata pelajaran cenderung mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya, dari lingkungan keluarga, orang tua yang tidak mendukung pendidikan anaknya atau kondisi keluarga yang tidak harmonis bisa menghambat semangat belajar. Yang kedua, metode pengajaran guru. Guru yang kurang kreatif dalam menyampaikan materi bisa membuat siswa bosan dan sulit memahami pelajaran. Yang ketiga, fasilitas belajar. Kurangnya buku, akses internet, atau tempat belajar yang nyaman bisa menjadi penghambat. Terakhir, lingkungan pergaulan. Jika siswa bergaul dengan teman yang tidak memiliki semangat belajar, bisa terpengaruh untuk malas belajar juga. Masalah belajar yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampaknya, seperti prestasi akademik menurun. Siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dan ujian sehingga nilainya rendah. Yang kedua, kurang percaya diri. Siswa merasa tidak mampu, minder, dan akhirnya kehilangan motivasi untuk belajar. Yang ketiga, kesulitan dalam jenjang pendidikan berikutnya. Jika dasar pembelajaran tidak kuat, maka akan kesulitan memahami materi di tingkat yang lebih tinggi.
Dalam kasus yang lebih serius, siswa bisa kehilangan minat terhadap sekolah dan memilih untuk berhenti belajar. Jika masalah belajar terjadi, penting bagi siswa, guru, dan orang tua untuk bekerja sama dalam mencari solusi agar siswa kembali semangat belajar. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.